Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukharifah Fauziati dari kelas Ekonomi Syariah C. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Perekonomian Internasional berupa resum penjelasan pertemuan 1 sampai dengan 4. Yang pertama adalah pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional atau international trade adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Misalkan Indonesia dengan Singapura yang melakukan perekonomian. Selanjutnya adalah manfaat dari perekonomian internasional. Yang pertama adalah meningkatkan devisa negara. Yang kedua adalah menjalin kerjasama antar negara. Yang ketiga adalah menjaga stabilitas harga. Yang keempat adalah memperluas lapangan kerja. Dan yang kelima adalah menumbuhkan output di dalam negeri dan peningkatan pendapatan nasional. Selanjutnya adalah faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah perbedaan iklim. Yang ketiga adalah adanya spesifikasi. Yang keempat adalah tidak semua negara dapat memproduksi barang sehingga juga membutuhkan negara lain. Yang terakhir adalah adanya perbedaan selera dan sumber daya manusia. Selanjutnya, faktor penghambat perdagangan internasional sendiri. Yang pertama adalah kualitas sumber daya yang lemah. Yang kedua adalah kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Yang ketiga adalah tidak stabilnya kurs mata uang asing. Yang keempat adalah tidak amannya suatu negara. Dan yang kelima adalah pembayarannya yang sulit. Selanjutnya adalah teori perdagangan internasional, yaitu ada 4 teori. Yang pertama adalah merkantilisme, yang kedua adalah absolute advantage, yang ketiga adalah comparative advantage, yang keempat adalah the proportional advantage. Selanjutnya adalah kebijakan perdagangan internasional, yaitu segala tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Biasanya kebijakan berisi suatu peraturan mengenai suatu perekonomian negara tersebut. Selanjutnya adalah tujuan perdagangan internasional. Yang pertama adalah mengendalikan ekspor dan impor pada suatu negara itu. Selanjutnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah menyehatkan neraca pembayaran. Yang keempat yaitu adalah meningkatkan kesempatan kerja bagi warga dalam negara tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teori modern dalam perekonomian internasional, yaitu adalah teori proporsi, merupakan teori yang menyampaikan bahwa perdagangan internasional merupakan kelanjutan perdagangan antar daerah. Perbedaan utamanya terletak pada masalah jarak. Ilmuwan Hacker Olin berpendapat bahwa sebuah negara akan melaksanakan perdagangan dengan negara lainnya karena negara tersebut mempunyai keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dari segi faktor produksi dan dari segi faktor teknologi. Yang selanjutnya adalah teori kesamaan harga faktor produksi. Pada teori kesamaan harga faktor produksi dinyatakan bahwa setiap ketiadaan perpindahan faktor antar negara, barang bebas diperdagangkan akan menimbulkan reward real antar negara, sehingga melalui perdagangan barang secara bebas, pekerja dapat memperoleh upah real secara sama dan sewa kapital yang sama baik di Amerika Serikat maupun di Inggris. Selanjutnya adalah teori permintaan dan penawaran. Dalam perspektif permintaan agregat, terdapat dua komponen yang berhubungan dengan perdagangan internasional, barang dan jasa, ekonomi antar negara. Yang pertama adalah ekspor, yang kedua adalah impor. Selanjutnya adalah teori kemungkinan produksi dan indiferen. Kurva kemungkinan produksi menunjukkan titik efisiensi produksi.
Efisiensi itu penting karena kita menghadapi sumber daya yang terbatas. Jadi, tidak semua barang yang dapat diproduksi dengan sumber daya yang tersedia. Kita harus memilih output mana yang harus kita hasilkan dan juga berapa banyak. Selanjutnya adalah over curve atau reciprocal demand, OC atau RD. Teori over curve ini diperkenalkan oleh dua ekonom Inggris yaitu Marshall dan Edgar Watts, yang menggambarkan sebagai kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan atau menukarkan suatu barang dengan barang lainnya pada berbagai kemungkinan harta. Selanjutnya adalah teori perdagangan internasional, kurva batas ketika biaya-biaya produksi meningkat, biaya tetap tidak berubah terlepas dari output perusahaan. Apakah akan membuat penjualan atau tidak, perusahaan harus menanggung biaya tetap. Dengan kata lain, biaya tetap tidak tergantung pada output. Contohnya saja seperti biaya tetap adalah sewa mesin, sewa kendaraan, dan perlengkapan kantor. Selanjutnya adalah tingkat transformasi marginal adalah nilai absolut kemiringan atau envelope dari PPF pada suatu titik. Kemiringan dari PPF sendiri menunjukkan jumlah unit barang yang harus dihilangkan untuk mendapatkan satu unit tambahan barang X dalam suatu ekonomi. Selanjutnya adalah kurva indifferent masyarakat. Menurut Cass and Farr, prinsip-prinsip ekonomi Cass and Farr, curve indifference atau indifference curve adalah serangkaian titik-titik di mana setiap titik menggambarkan kombinasi barang X dan Y yang semuanya menghasilkan utilitas total yang sama. Selanjutnya adalah equilibrium dalam kondisi isolasi atau tanpa perdagangan, yaitu tanpa adanya perdagangan internasional, suatu negara akan mencapai equilibrium apabila suatu negara tersebut dapat menjangkau kurva indifferent yang tertinggi yang dimungkinkan oleh kurva batas kemungkinan produksi serta kurva indifferentnya. Kurva indifferent merupakan kurva yang menjelaskan kombinasi konsumsi atas dua macam komoditi yang masing-masing menghasilkan keputusan dalam tingkat keputusan yang sama bagi masyarakat ataupun suatu negara. Semakin tinggi kurva, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan serta kesejahteraan yang dilambungkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.